Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Novari Maningsi. Kali ini kita akan membahas tentang Sarima. Sarima atau Seasonal atau Regressive Integrated Moving Average adalah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu atau time series dan pola musiman atau seasonal. Nah, model ini sering digunakan oleh ekonom, analis data, dan peneliti dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan untuk meramalkan variabel seperti harga saham, inflasi, penjualan, dan permintaan pasar. Sarima digunakan ketika data deret waktu menunjukkan pola musiman yang berulang, seperti penjualan produk yang meningkat setiap akhir tahun atau konsumsi listrik yang naik pada musim dingin. Model ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, perencanaan bisnis, keuangan, produksi, hingga kebijakan publik yang membutuhkan prediksi berbasis data historis. Nah, Sarima digunakan karena mampu menangkap pola musiman dalam data yang tidak bisa diakomodasi oleh model ARIMA biasa. Model ini meningkatkan akurasi peramalan dengan mempertimbangkan faktor musiman dalam analisis. Nah, Sarima ini dibangun dengan menambahkan komponen musiman pada model ARIMA. Model ini terdiri dari beberapa parameter, yaitu PDQ kecil, PDQ besar, dan seasonal untuk menangkap pola musiman dalam data. Adapun tahapan dalam Sarima yang pertama menggunakan uji stasionaritas, yang kedua identifikasi parameter modalitatif, yang ketiga pemilihan modal terbaik, dan yang keempat melakukan forecasting. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan demonstrasi menggunakan stata. Di sini sudah ada data inflasi dari Januari 2015 sampai Desember 2024. Kita copy dulu dengan variabel names-nya. Kemudian kita ke Stata, klik Data Editor, kita paste, masukin variabel names. Selanjutnya kita memerlukan nomor untuk men-set data kita, karena datanya ini nggak bisa langsung dari Excel. Nah, kita klik ke komen, kita generate, oke. Nah, di sini sudah muncul urutan waktunya. Kemudian kita generate lagi, new T. Ini karena waktunya bulanan, jadi ini TM mulai dari tahun 2015, bulan ke-1 plus T-1. Bentar. Nah, di sini udah muncul new T. Namun kita di sini klik di bagian kanan, kita ganti formatnya. Nah, di sini jadi monthly, kita oke. Nah, sudah berubah di sini 2015 bulan ke-1 sampai 2024 bulan ke-12. Kemudian kita set dulu datanya agar datanya bisa kita gunakan. Dengan kita ke komen lagi, kita set new tag. Nah, terlihat ya di sini berarti datanya sudah bisa kita analisis. Setelah itu kita akan melakukan uji formal untuk data kita, apakah data kita itu memiliki tren atau seasonal. Kita klik statistik, time series, kemudian ke graph. Nah, di sini line plots. Dan masukin ini create, masukin variabel yang akan kita gunakan yaitu inflasi, kemudian accept, oke. Nah, bisa kita lihat datanya ini belum stasioner. Ini terdapat tren yang ditandai dengan turun dan naiknya yang terus-menerus dan kita bisa lihat adanya pengaruh dari musiman. Kita juga bisa lihat stasionaritas dengan uji ADF. Kita ketik saja di sini. Di folder masukin variabel inflasi. Nah, bisa dilihat juga di sini datanya belum stasioner karena p-value-nya masih lebih besar dari 0,05, juga tes statistiknya lebih besar dari critical value, baik di 1%, 5%, maupun 10%.
Untuk itu, kita akan menstasionerkan data. Kita perlu melakukan differencing dengan kita komen lagi di Fuller D dot inflasi. Nah, di sini terlihat ya, di sini datanya sudah lebih stasioner karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, juga teks statistiknya kurang dari critical value-nya. Nah, untuk itu, setelah itu kita bisa dilihat autokorelasinya, statistik, time series. Nah, di sini autorelogram nih yang AC. Masukin variabelnya inflasi, kemudian oke. Nah, bisa dilihat autocorrelation atau ACF atau nilai dari MA dari model kita ini. Bisa kita lihat dari leg ini nih. Nah, order dari MA ini bisa kita lihat berada ada di leg ke-6 di sini. Untuk jadi nilai kecilnya adalah 6. Nah, untuk nilai dari SMA-nya bisa kita patok dari 12, 24, 36, atau kelipatan selanjutnya. Itu merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, dilihat dari leg ini, kita lihat dari paling awal dulu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini eh, dilihat dari leg ini, kita lihat dari paling awal. Di sini di leg 12 sudah mendekati dari garis rata-rata. Jadi di sini bisa kita nyatakan bahwa nilai dari Q besarnya itu 1 karena berada pada leg 12. Tuh. Kemudian kita akan lihat PACF atau AR-nya. Kita ke statistik lagi. Nah, di sini yang PAC. Masukin inflasi, kemudian oke. Ordernya itu 1 ya di sini karena setelah 1 ini, yang kedua ini sudah lumayan masuk gitu. Nah, ini bisa dikatakan kita cut off di 1. Nah, untuk SAR-nya kita lihat dari 12 di mana itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini di mana ini juga sama hampir mendekati rata-rata, bisa kita nyatakan bahwa nilai P besarnya itu 1 karena sarnya itu karena cut off di 12. Maka dari itu untuk model Sarima itu Sarima 2 2 1,1,6 111 untuk seasonal 12. Oke. Selanjutnya kita akan menguji Arima apakah model ini merupakan model yang terbaik. Kita ke statistik, time series, ke Arima. Nah, di sini masukkan dependen variabelnya itu inflasi. Kemudian di sini tadi ketemu kita satu, satu, terus di sini 6. Terus masukin model 2-nya untuk seasonalnya. Masukin satu, 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 12. Oh ya, ini nilai I-nya atau D besar atau D kecilnya itu 1 karena tadi kita ketemu stasioner di force different ya. Jadi seperti itu kita oke. Ini kita tunggu saja ini karena panjang. Nah, bisa kita lihat di sini belum signifikan karena meskipun airnya ini sudah kurang dari 0,5, di sini MA-nya masih belum kurang dari 0,05 juga, aromanya juga masih belum signifikan. Untuk itu kita bandingkan, kita gunakan model yang lain. Kita ke statistik, kita time series lagi.
kemudian kita tes Arima. Nah, coba kita di sini ubah jadi MA-nya jadi 2. Terus di sini MA-nya juga, ini AR-nya aja 0. Oke. Nah, di sini armenya sudah signifikan, namun nilai AR MA-nya belum signifikan. Kita akan gunakan model yang lain, kita tes lagi. Coba ini 1, 1, 0. Model 2-nya coba, nah, oke. Oke, di sini dilihat, bisa dilihat ini lebih stasioner, karena ini sudah signifikan kurang dari 0,05. Namun eh, ini masih ada kemungkinan yang lebih baik lagi. Coba kita cek nilai AIC-nya dengan stat IC. Oke, kita akan menggunakan model yang lain untuk mengetes mana yang terbaik. Oke, coba kalau AR-nya yang 0. Ini yang 1, model 2-nya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, di sini juga signifikan, namun kita cek nilai AIC-nya. Nah, oke. Karena ini dua-duanya signifikan, kita bandingkan dari nilai AIC-nya. Di mana yang lebih kecil. Oke, sebentar. Ini min 6867. Sedangkan yang ini min 1896. Nah, di sini bisa dilihat kalau model model yang terbaik itu 011 00112, yang ini yang terakhir. Kemudian setelah mendapatkan model tentatif yang terbaik, kita bisa lanjut untuk melakukan peramalan. Kita ke statistik lagi, time series, kita setup. Nah, di sini add observation to time series dataset. Masukin 12 karena kita akan mencari 12 bulan. Time settingnya ini monthly. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, kita cek di data editornya. Nah, di sini udah muncul wadah ya buat 2025 bulan ke-1 sampai 2025 bulan ke-12. Selanjutnya kita akan melakukan prediksinya. Sebelum itu kita masukin lagi model yang akan kita gunakan. Yang tadi yang terbaik ya, ARIMA, inflasi, 0, 11, Sarima, 0, 01, 12. Oke, ya sudah. Selanjutnya kita klik lagi di komen. Untuk forecastingnya kita klik predik. Nih, ini FC ini forecasting ya maksudnya. Kita masukin variabelnya inflasi, koma, Y dynamic, buka kurung, masukin eh, waktu yang akan kita forecasting, yaitu
2025 bulan ke-1. Oke, tutup kurung lagi. Kemudian enter. Nah, di sini ini tandanya datanya sudah ada. Kita cek lagi di data. Nah, ini udah muncul ya. Ini kita lihat di bawah. Nah, di sini sudah ada data forecasting dari 2025 bulan ke-1 sampai 2025 bulan ke-12. Kita bisa juga lihat grafiknya dengan langsung saja ke grafik. Time series graph, line plots. Nah, kita create lagi di sini. Masukin variabelnya itu yang baru, yang forecasting inflasi. Dan save. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini yang merah ini merupakan data forecasting. Nih, di sini sudah nambah ke sini 2025 bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Oke, itu saja penjelasan forecasting menggunakan Stata. Terima kasih. Sampai jumpa.